Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses terjadinya menstruasi, fertilisasi, kehamilan, dan kelahiran. Langsung saja kita mulai dari menstruasi. Menstruasi merupakan pendarahan yang terjadi akibat turunnya dinding sebelah dalam rahim atau endometrium yang banyak mengandung pembuluh darah. Siklus menstruasi pada setiap wanita berbeda-beda dan biasanya terjadi antara 21-35 hari. Jarak waktu antara menstruasi yang satu dengan menstruasi berikutnya dikenal dengan satu siklus menstruasi. Siklus menstruasi terdiri dari 4 fase, yaitu yang pertama, fase menstruasi terjadi apabila ovum tidak dibuahi oleh sperma, sehingga korpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron yang menyebabkan terjadinya pendarahan. Fase ini berlangsung kurang lebih 5 hari. Yang kedua, fase pasca menstruasi. Ovarium memproduksi folikel yang berisi sel ovum atau sel telur. Adanya estrogen menyebabkan pembentukan kembali dinding endometrium dan juga menyebabkan serviks mengeluarkan lendir yang bersifat basah. Yang ketiga, fase subur. Sel telur dilepaskan untuk siap dibuahi oleh sperma. Peningkatan kadar estrogen menghambat pengeluaran folikel stimulating hormon. Kemudian, hipofise mengeluarkan luteinizing hormon yang merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel atau ovulasi. Yang keempat, fase pramenstruasi. Folikel yang telah pecah mengeluarkan sel telur akan membentuk korpus luteum yang berubah menjadi korpus albikan, sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah. Fase ini terjadi 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Fertilisasi, suatu proses penyatuan atau peleburan sel sperma dengan sel telur sehingga membentuk zigot, di mana proses ini terjadi di dalam tubuh Fallopi. Proses terjadinya fertilisasi. Yang pertama, masuknya sperma. Sel sperma yang masuk tidak otomatis membuahi sel telur. Sperma yang berhasil melalui serviks akan mengalami proses kapasitasi, di mana terjadinya perubahan fisiologis. Sel sperma akan bergerak lebih aktif karena ion kalsiumnya mengalami peningkatan. Yang kedua, bertemunya sel sperma dan sel telur. Untuk mencapai pembuahan, sperma akan berjalan 18 cm dari leher rahim menuju tubuh Fallopi. Pada tahap ini, sel sperma yang mengalami kapasitasi kemudian akan terjadi reaksi akrosom yang akan memudahkan sperma menembus sel telur. Yang ketiga, bertemunya sel sperma dan sel telur terjadi pada tubuh Fallopi dan memerlukan waktu 24 jam. Pada tahap ini, sel sperma melepaskan ekornya. Sementara sebagian sperma lain seperti mitokondria bertugas untuk melakukan pembelahan terhadap sel telur, sehingga sperma tersebut tidak masuk lebih dalam ke sel telur. Yang keempat, aktivasi atau respon sel telur terhadap sel sperma yang melakukan pembuahan. Setelah proses pembuahan, sel telur yang telah dibuahi tersebut dinamakan zigot. Dalam 24 jam, zigot akan berkembang menjadi embrio. Selanjutnya adalah kehamilan. Kehamilan adalah kondisi di mana sejak terjadinya fertilisasi dan embrio terimplantasi dalam endometrium hingga terjadi kelahiran. Masa kehamilan rata-rata berlangsung selama 266 hari atau 38 minggu. Dan fertilisasi atau 40 minggu dari permulaan siklus menstruasi terakhir. Kehamilan pada manusia dibagi menjadi 3 periode atau trimester, di mana masing-masing trimester lamanya 3 bulan. Trimester pertama memiliki ciri-ciri: 1. Terbentuknya hampir semua anggota tubuh. 2. Janin sangat rentan terhadap radiasi, obat, atau alkohol. Pada trimester ini, embrio sudah dapat disebut sebagai janin. Trimester kedua. Ciri dari trimester kedua yaitu: 1. Pembesaran ukuran janin dan perbaikan struktur menjadi lebih detail. Pada akhir trimester ini, janin mulai aktif bergerak dan mata janin sudah mulai membuka. Trimester ketiga memiliki ciri-ciri: 1. Pertumbuhan ukuran bayi sangat pesat untuk mendapatkan kekuatan. Pada trimester ini, sistem sirkulasi dan respirasi mengalami perubahan yang memungkinkan untuk bernapas dengan lingkungan luar. Selama perkembangan embrio di dalam uterus atau rahim, terbentuk membran embrio yang berfungsi untuk melindungi dan memberi makan embrio. Membran embrio terdiri atas 4 bagian, yaitu: 1. Saccus vitellinus atau kantung kuning telur, merupakan tempat keluarnya sel-sel darah dan pembuluh-pembuluh darah yang pertama, terletak di antara amnion dan plasenta. 2. Amnion
merupakan selaput yang membatasi ruangan amnion di mana terdapat embrio. Dinding amnion menghasilkan getah berupa air ketuban. 3. Karion adalah selaput yang terdapat di sebelah luar amnion. Korion dan allantois akan bertumbuh keluar membentuk jonjot, yang di dalamnya terdapat pembuluh-pembuluh darah yang berhubungan dengan peredaran darah ibu melalui plasenta. 4. Allantois merupakan tempat untuk menghubungkan sirkulasi embrio dengan plasenta. Di dalam tali pusar terdapat 2 pembuluh darah nadi dan sebuah pembuluh balik yang berhubungan dengan pembuluh-pembuluh darah di dalam plasenta. Amnion memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Melindungi janin dari tekanan dan benturan. 2. Memberi ruang gerak bagi janin. 3. Sebagai cadangan cairan dan nutrisi bagi janin. Selanjutnya, fungsi korion. 1. Pembawa gas masuk ke peredaran darah fetus dari induk. 2. Penghalang yang mencegah bercampurnya darah induk dan fetus. Fungsi allantois untuk menghubungkan sirkulasi embrio dengan plasenta. Fungsi plasenta mensuplai kebutuhan oksigen dan nutrisi bagi janin serta membuang sisa metabolisme janin. Selanjutnya, setelah melewati fase kehamilan, kini tiba saatnya melalui proses kelahiran. Kelahiran adalah proses lahirnya janin dari dalam kandungan ibu ke dunia, dimulai dari tanda-tanda kelahiran hingga lahirnya bayi, pemotongan tali pusat, dan keluarnya plasenta. Selama proses kelahiran, ibu akan melewati yaitu tahap persalinan yang berlangsung selama 3 tahap. Yang pertama, dimulai dari tanpa pembukaan sampai pembukaan 2, berlangsung selama 24 sampai 48 jam. Yang kedua, dimulai dari pembukaan 3 sampai 10 yang berlangsung sekitar 7 jam. Yang ketiga, setelah lahir bayi mengeluarkan plasenta. Tanda-tanda pada persalinan. Tahap pertama, 1. Munculnya flek. Saat otot rahim mengerut, ukuran rahim akan mengecil, sehingga kepala janin terdorong ke arah jalan lahir. Kedua, ketuban pecah. Saat melahirkan tiba, kantung ketuban pecah dan airnya akan keluar melalui vagina. Ketiga, kontraksi. Menjelang persalinan, kontraksi makin kuat dan frekuensinya makin sering. Tahap kedua, kontraksi yang makin meningkat, umumnya diiringi dengan peningkatan pembukaan leher rahim. Tahap ini bisa berlangsung 1 jam bahkan lebih. Tahap ketiga, mengeluarkan plasenta. Proses ini diikuti kontraksi lagi, tapi tidak sehebat saat menjelang persalinan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.